Nah ya. Jadi kalau misalnya suaraku putus-putus mungkin bisa tolong kasih tahu ya. Oke, kita bahas dulu pretesnya. Jadi, oh ya, sebelumnya kita minggu ini praktikumnya mengenai regio abdomen thorax yang bagian visceral thorax. Jadi, organ-organ dalam di bagian cavum thorax. Ini untuk pretesnya, jawabannya yang pertama, apertura thorax cranialis akan dilewati oleh organ esophagus dan trakea. Jadi, ada dua saluran, esophagus dan trakea. Kemudian nomor dua, muskulus yang terletak pada osternum dan cartilago pars sternalis adalah musculus transversus thoracis. Nomor tiga, organ apa saja yang bersinggungan dengan fasias mediastinal pulmodexter dan sinister? Yang benar adalah esophagus, aorta, dan vena azygos. Selanjutnya, struktur yang berfungsi dalam memperluas ruang dari atrium disebut sebagai auricula. Yang terakhir, disebut sebagai truncus brachiocephalicus apabila sudah melewati bentuk yang bernama ligamentum arteriosum. Sudah jelas ya? Ini konkretnya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari orientasi arahnya. Untuk orientasi arahnya, kalau ini kita masih jelas ya terlihat. Di sini ada leher, kepala, berarti kranial. Kalau ke arah belakang berarti kaudal. Nah, untuk membuka cavum thoraxnya, kita bisa potong di bagian sini, di bagian ventral. Di bagian ventral, di dekat osternum. Kita potong, kemudian kita kuakkan ke atas, sehingga kita bisa lihat organ di cavum thorax. Ada pulmo dan juga ada core. Ini sebagai orientasi arahnya juga kita bisa lihat adanya os scapula di bagian kranial. Ini juga masih sama. Nah, di slide ini kita bisa lihat di sini ada batasan-batasan untuk di cavum thorax atau rongga dada. Jadi ada bagian kranial, kaudal, lateral, dorsal, dan juga ventral. Untuk kranialnya, ini bagian depan disebut sebagai apertura thorax cranialis. Nah, di apertura thorax cranialis ini ada dua organ, yaitu esophagus dan trakea. Ada tahu bedanya esophagus dan trakea? Kalau esophagus, saluran apa? Kalau trakea, saluran apa? Esophagus saluran untuk makanan, untuk trakea pernapasan. Ya, betul. Jadi esophagus untuk makanan dan trakea untuk pernapasan. Selanjutnya yang kaudal. Tadi kranial sudah, sekarang yang kaudal. Kalau kaudal itu dia dibatasi sama yang namanya ini. Ini adalah rongga perut atau cavum abdomen. Cavum abdomen. Nah, lebih tepatnya yang memisahkan antara cavum thorax dan cavum abdomen adalah diafragma. Jadi diafragma di sini, kemudian setelahnya baru cavum abdomen. Kemudian untuk di dorsalnya di sini ada os vertebrae atau tulang belakang. Untuk os vertebrae di bagian cavum thorax ini adalah os vertebrae thoracalis 1 sampai 13. Untuk dorsalnya. Dan untuk ventral di sini kita udah tahu ya, os yang di bagian ventral itu adalah os sternum. Dan kalau yang membentuk dinding dari toraks itu adalah os costae. Jadi bagian lateralnya itu adalah os costae. Nah, ini adalah gambaran skematisnya juga kalau ada organnya. Bisa kelihatan ya, ini yang apertura thorax cranialisnya dengan organnya, ada trakea dan juga esophagus. Nah, yang ini adalah yang diafragma. Ini diafragma yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Langsung aja untuk muskulusnya dulu. Untuk muskulus nggak terlalu banyak, ada yang udah kita pelajari juga. Nah, yang pertama itu adalah yang ini. Nah, mungkin lebih jelas ya. Ini dia terlihat, dia menempel dengan osternum. Dia menempel di osternum, jadi dia itu letaknya di ventral atau di dada. Ini adalah musculus transversus thoracis. Musculus transversus thoracis. Nah, ini kalau postingnya itu dikuakan, kita bisa buka ini, dibuka kita juga bisa lihat di sini. Dia menempelnya di cartilago costae. Jadi di antara cartilago costae juga ini adalah musculus transversus thoracis. Nah, selanjutnya ada musculus yang sudah kita pelajari kemarin. Ini adalah musculus longus colli, letaknya di dorsal. Musculus
longus coli. Musculus longus coli. Selanjutnya ada musculus yang letaknya itu di antara costae. Nah, karena kita lihatnya dari dalam, dari interna, dari dalam, berarti untuk muskulusnya ini adalah musculus intercostalis internus. Jadi letaknya itu di antara costae. Musculus intercostalis internus. Dengan vaskularisasinya, kalau kita lihat di sini, ada pembuluh darahnya. Ini adalah arteri vena intercostalis. Arteri vena intercostalis. Begitu juga untuk preparat yang ini sama. Untuk muskulusnya, kalau dari dalam berarti namanya musculus intercostalis internus. Terus vaskularisasinya adalah arteri vena intercostalis. Gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke organ visceral yang pertama. Untuk organ visceral yang bagian toraks itu kan cuma ada pulmo dan juga core. Pulmo itu paru-paru, core itu jantung. Yang pertama kita bahas untuk pulmo, khususnya untuk saluran-salurannya dulu. Nah, ini untuk organnya. Kita bisa lihat pulmo seperti ini. Nah, yang pertama kita belajar untuk salurannya dulu. Seperti yang tadi kalian sudah jawab. Untuk saluran itu ada dua yang melewati di bagian mediastinal ini. Yang pertama ada esofagus yang ini, yang bentuknya itu lebih seperti selang. Yang ini. Sama satu lagi adalah yang ini, yang bentuknya itu kalau dipegang rada keras karena dia tersusun dari sebentar ya. Maaf aku lanjutin ya. Untuk tadi salurannya ada dua, ada esofagus dan juga trakea. Untuk trakea itu bentuknya dia kayak selang AC tuh kayak gini. Karena dia itu tersusun dari kartilago. Nah, jadi kalau misalnya untuk esofagus ini nanti dia akan sampai ke arah belakang dan menembus diafragma. Dia akan masuk ke lambung. Sedangkan kalau untuk yang trakea itu hanya ke paru-paru saja. Nah, jadi ini adalah trakea. Nah, untuk trakea ini dia juga punya beberapa cabang. Trakea ini sebelum dia masuk dia akan bercabang. Cabangnya ini namanya adalah bronkus. Cabangnya ini adalah bronkus, kemudian dia baru masuk ke pulmo. Gitu. Jadi ini adalah bronkus. Nah, sebelum percabangan atau percabangan ini disebut sebagai bifurcatio trachealis. Bifurcatio trachealis. Nah, khusus untuk hewan ruminansia, dia punya satu tambahan cabang, kita lihat di sini, letaknya itu sebelum percabangan bronkus. Jadi ini trakea, kemudian dia ada satu percabangan yang menuju ke pulmo dexter. Jadi pulmo itu kan ada dexter dan sinister, ada yang kanan dan kiri. Nah, untuk percabangan yang khusus tadi, pada hewan ruminansia, dia bercabang ke arah dexter. Namanya adalah bronchus trachealis. Ini adalah bronchus trachealis. Nah, setelah bronchus trachealis, baru dia bercabang dua, namanya adalah bronchus. Ini bronchus trachealisnya di sini. Kemudian, untuk yang bronchiolus ini memang tidak bisa terlihat secara makroskopi, jadi nggak bisa ditunjuk ya untuk anatomi. Gitu. Nah, tadi sudah untuk saluran-salurannya, trakea. Nah, sekarang kita bahas untuk fasies atau permukaan yang ada di pulmo. Jadi untuk permukaan yang pada pulmo itu ada 3 permukaan atau 3 fasies. Ada yang di lateral, yang terlihat secara langsung ini di lateral.
kemudian ada yang di tengah-tengah atau di medial di sini, dan satu lagi itu di bawah atau di caudal. Nah, untuk yang pertama, itu fasies yang kelihatan paling luar dulu ya ini. Yang terlihat dari luar atau dari lateral ini adalah fasies endotorakika. Jadi dia itu berbatasan dengan os costae. Ini adalah fasies endotorakika. Permukaan yang berbatasan dengan costae, fasies endotorakika. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dari medial, yang berbatasan langsung dengan ini, saluran-saluran ini. Nah, ini adalah yang fasies mediastinalis. Fasies mediastinalis. Jadi di tengah-tengah sini, fasies mediastinalis. Yang ketiga adalah yang terlihat dari caudal. Jadi pulmo ini rada miring ya. Ini tuh arah bawah dan juga caudal gitu. Ini yang bawah, ini adalah permukaan yang berbatasan langsung dengan diafragma. Jadi namanya adalah fasies diafragmatika. Fasies diafragmatika. Gitu ya. Jadi ada 3 permukaan, satu yang paling luar, satu yang dalam, dan satu yang ke arah belakang. Dan juga kita bisa lihat di tengah-tengah dari organ pulmo ini kita bisa lihat adanya core atau jantung. Jadi core ini dia diapit di tengah-tengah dari pulmo. Nah, ini untuk gambaran skematisnya yang bronchus trachealis tadi. Ini. Jadi dia cabangnya itu ke arah dexter, pulmodexter. Excuse me, Kak. I want to ask, can I know where is the international students class? Kenapa? Like, can I know where's the English syllabus class? Sekarang dicampur. So will you be teaching in English as well after this? Well, no, because it's already have the offline class for now, so the online class only will be teaching once. It's okay. Also, because we don't understand Bahasa, so we don't understand the whole class though. Well, maybe for practicum, you need to try to understand because later you will. Bahasa though, I can't understand Bahasa. Sama sekali gak bisa. I can't understand you also, Kak. You have to speak in English, please. Okay, maybe I will ask another Asdos first, ya. Nah, okay, thank you, Kak. Later, okay. Aku lanjutin dulu ya. Nah, tadi udah untuk saluran, kemudian untuk permukaan. Sekarang selanjutnya adalah untuk yang lobus-lobusnya. Jadi pulmo itu kan juga punya lobus ya, jadi hampir mirip sama hepar. Kemudian kalau kalian kemarin belajar, kalau hepar itu kan dia permukaannya warnanya lebih coklat, terus kelihatan lebih keras gitu. Sedangkan kalau pulmo itu dia lebih lembek. Nah, sekarang kita lihat untuk lobus-lobusnya. Nah, lobus-lobus itu dia dibedakan menjadi beberapa. Jadi kalau untuk pulmodexter itu jumlahnya ada 4, dan pulmosinister itu jumlahnya ada 3. Nah, kita bedain dulu, kita harus tahu dulu mana yang pulmodexter, mana yang sinister. Nah, kalau yang ini, gambar preparat yang ini, preparat yang A ini adalah yang pulmosisi-dexter. Kenapa? Karena kalau kranialnya itu yang ini kranialnya, sedangkan kalau yang sinister, kalau yang caudal itu dia cenderung lebih lancip ujungnya. Jadi yang caudalnya itu cenderung lebih lancip, kalau yang kranial itu cenderung lebih tumpul. Jadi seperti ini bentuknya. Selain itu juga penanda sisi kranial itu adanya core. Jadi ini jantung ini dia cenderung lebih kranial. Gitu. Jadi kita tahu untuk yang A ini adalah pulmodexter, sedangkan yang B ini adalah pulmosinister. Gitu. Nah, sekarang kita bahas lobus-lobusnya. Kalau yang pulmodexter tadi aku udah bilang dia jumlahnya ada 4 lobus. Kita lihat ya dari satu-satu. Untuk yang ini
yang paling kranial, lobus yang besar dan paling kranial di pulmodexter ini adalah lobus cranialis atau lobus apikal. Jadi sebutnya adalah lobus cranialis pulmodexter. Ini adalah lobus cranialis pulmodexter. Setelah itu kita lihat di kaudalnya juga ada yang bentuknya itu dia lebar dan juga lancip. Dia berada di kaudal. Jadi namanya adalah lobus caudalis pulmodexter. Lobus caudalis pulmodexter. Nah, di antara lobus cranialis dan caudalis, di sini ada yang menyempil nih. Ini di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah, jadi namanya adalah lobus medius pulmodexter. Ini adalah lobus medius atau disebut juga sebagai lobus cardiaca pulmodexter. Itu untuk yang dexter. Oh ya, ada satu lagi tambahannya. Tadi kan aku sebut ada 3. Ini baru 3. Ada 4. Ini kan baru 3. Nah, satu lagi lobusnya itu terlihat dari ventral atau dari belakang. Dari belakang sini. Atau bisa juga dari bawah nih. Ini. Jadi kalau dari lateral itu dia nggak kelihatan. Ini, yang kecil ini adalah lobus accessorius pulmodexter. Lobus accessorius pulmodexter. Tadi udah untuk pulmodexter, sekarang pulmosinister. Kalau pulmosinister itu cuma ada 2. Berarti kranial dan kaudal. Udah gitu aja. Jadi kalau yang kranial sebutnya adalah lobus cranialis pulmosinister. Kalau yang kaudal berarti lobus caudalis pulmosinister. Jadi aku ulang, ini lobus cranialis pulmosinister. Yang ini lobus caudalis pulmosinister. Gitu. Nah, di antara tiap lobus ini, dia juga ada bentukan seperti robekan. Ini, yang ditandai dengan garis merah. Nah, ini adalah robekan di antara 2 lobus. Jadi namanya adalah fisura interlobaris. Ini adalah fisura interlobaris. Baik di pulmodexter dan pulmosinister itu juga ada. Ini dan ini. Fisura interlobaris. Sedangkan kalau yang robekannya itu dia membentuk celah untuk adanya core ini atau jantung. Nah, ini disebut sebagai incisura cardiaca. Incisura cardiaca. Ini incisura cardiaca, kalau yang ini fisura interlobaris. Nah, ini kalau tampak dari ventral sama ya. Kalau dia kelihatan ada lobus accessorius, berarti ini adalah yang dexter. Berarti yang ini adalah yang lobus cranialis pulmodexter. Kalau yang ini berarti lobus caudalis pulmodexter. Sedangkan kalau untuk yang sinister cuma kelihatan 2. Kalau yang lebih kranial ini berarti lobus cranialis Yang ini tuh yang lobus medius ya. Ini yang terlihat dari bawah itu malah yang lobus medius. Jadi ini lobus medius, yang ini lobus caudalis, yang ini accessorius. Sedangkan kalau yang sinister juga cuma ada 2. Ini yang lobus cranialis dan ini yang lobus caudalis. Ini tahu kranial caudalnya dari mana? Kita lihat core-nya. Core ini penunjuk arah kanan. Nah, sekarang lanjut. Tadi sudah untuk untuk lobusnya sudah. Sekarang kita ke bentukan impresio. Jadi karena pulmo ini dia berada di dekat dengan organ-organ lain, sehingga organ-organ itu dia membentuk kayak penekanan gitu. Jadi ada bentukan impresio. Nah, kita lihat dulu yang pertama di sini. Ini adalah sisi kranial karena kita bisa lihat ada core. Jadi kita lihat referensi ini dulu. Ini adalah core. Nah, ini berarti adalah sisi dexter, yang ini di pulmodexter. Yang ini adalah pulmosinister. Nah, di pulmodexter, di lobus kranialnya, jadi lobus kranial pulmodexter, di sini ada penekanan karena core, atau jantung. Jadi ini adalah impresio cardiaca. Impresio cardiaca. Selanjutnya kita lihat preparat yang di bawahnya. Ini adalah kalau kita lihat dari dorsal. Jadi ini tampak dorsal. Kita bisa lihat ini pulmo yang dexter dan ini pulmo yang sinister. Kranialnya itu di sana. Karena ini kaudal. Ini kaudal karena dia lancip ya. Nah, selanjutnya ada penekanan karena adanya esofagus. Nah, ini esofagus.
Kita lihat ini esofagus, ini trakea yang kayak selang AC, dan yang ini adalah aorta. Ini adalah aorta. Jadi kelihatan ya bedanya. Kalau esofagus itu lebih coklat warnanya dan kayak selang aja gitu. Nah, ini karena penekanan esofagus di sini dan di sini, di pulmodexter maupun sinister, kita bisa lihat adanya penekanan karena esofagus. Namanya adalah impresio esofagus. Impresio esofagus. Setelah itu ada penekanan karena trakea. Penekanan karena trakea ini lebih terlihat dari pulmodexter ini. Ini adalah impresio trachealis. Impresio trachealis. Nah, selanjutnya ada penekanan karena aorta. Ini penekanan karena aorta di sini lebih terlihat ya, dia lebih terlihat di kaudal. Sedangkan kalau yang impresio esofagus itu lebih terlihat di kranial. Kalau yang kaudal ini yang aorta. Berarti ini adalah impresio aorticus. Impresio aorticus. Ini untuk gambar lain, sama ini pulmodexter, ini sinister, ini untuk aortanya, dan dia terlihat banget ini penekanannya di pulmosinister. Ini adalah impresio aorticus. Impresio aorticus. Sekarang kita lihat di preparat yang atas ini, kita juga bisa lihat di sini ada penekanan karena vena azygos. Jadi ini vena azygosnya. Vena azygos ini cenderung kaudal ya, terlihat. Ini vena azygos, penekanannya itu yang ini. Terlihat di pulmodexter. Ini adalah impresio vena azygos. Impresio vena azygos. Itu untuk impresio-impresionya. Sekarang kita lihat untuk preparat yang sebelah kanan ini. Impresio yang sebelah kanan ini, bukan impresio, preparat yang sebelah kanan ini bisa terlihat adanya sulcus. Nah, sulcus ini terbentuk oleh lobus accessorius dengan lobus caudalis punyanya pulmodexter. Jadi terbentuk antara lobus accessorius dan caudalis. Ini adalah sulcus. Nah, sulcusnya ini tempat jalannya vena cava caudalis. Jadi namanya adalah sulcus vena cava caudalis. Sulcus vena cava caudalis. Lanjut ya. Oh ya, ada satu impresio lagi yang belum aku sebutin. Kalau tadi kan impresionya kebanyakan dari sisi medial ya, jadi di fasies mediastinalis ya kebanyakan. Nah, kalau yang satu ini dia berada di fasies apa, ada yang tahu? Untuk yang nomor 19 ini dia berada di fasies apa? Fasies endotorakika. Ya, fasies endotorakika. Karena dia di bagian luar dan berbatasannya itu sama oskoste. Jadi kelihatan nih, penekanan karena oskoste. Jadi ini adalah impresio costalis. Impresio costalis. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjut. Untuk pulmo mungkin ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Oke, sekarang kita lanjut ke organ yang berikutnya, yaitu kor atau jantung. Kor atau jantung. Nah, kita bisa lihat nih, untuk kor ini sebenarnya kita bisa lihat dari sisi kranial, dari sisi dexter maupun sinister. Kalau ini dia dari sisi sinister. Jadi lebih terlihat dari sisi sinister dari pulmo. Nah, ini yang membentuk si incisura cardiaca ini adalah ini, lobus cranialis pulmo sinister. Dan juga, hanya itu. Untuk yang sinister itu, lobus cranialis pulmo sinister. Yang ini yang lobus caudalis. Ini core. Lanjut masih di core. Nah, kita lihat dulu untuk preparat yang paling depan ini. Yang A, ini adalah tampak dari kaudal. Jadi cara membedakannya itu kalau core itu dia, kalau yang sisi kranial lebih cembung. Jadi ini kan sisi kranial, ini cembung. Tuh, dia cembung. Sedangkan kalau yang sisi kaudal, dia itu cenderung cekung. Dan bagian apexnya, apex ini, bagian apexnya itu cenderung ke arah kaudal.
Jadi lancipnya itu ke arah caudal. Sedangkan kalau yang kranial kita bisa lihat dia itu cembung dan apexnya itu kelihatan ke arah belakang, ke caudal. Gitu. Nah, selain itu juga kita harus tahu ini basis dan apex. Kalau basis itu yang bagian atas ini basis, sedangkan apex itu yang ujung ini, yang lancip. Terus juga core ini dia dibungkus sama yang namanya perikardium. Jadi ada selaput yang namanya perikardium. Nah, di ujung dari perikardium di apexnya ini kebetulan udah lepas ya. Ada ligamentum yang menghubungkan perikardium dengan sternum. Jadi jantung itu nggak kemana-mana, dipegang sama ligamentum ini. Ini adalah ligamentum sternoperikardiak. Ligamentum sternoperikardiak. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian dari jantung. Seperti yang kita tahu, di semester 1 kita udah pernah bahas, kalau jantung itu dia punya 4 ruang. Ada 2 atrium dan 2 ventrikel. Kalau atrium itu yang berada di atas ini. Ini atrium, sedangkan kalau yang bawah itu ventrikel. Jadi yang lebih besar itu yang ventrikel. Nah, kita lihat kalau dari sisi kranial, di sini kita bisa lihat ada 2. Bisa lihat kanan dan kiri ada atrium. Kalau yang cenderung warna merah ini, dia biasanya terisi latex. Ini adalah yang atrium sinister. Jadi yang cenderung ke isi latex ini adalah yang atrium sinister. Sedangkan kalau yang ini adalah yang atrium dexter. Karena waktu kita bikin preparatnya itu kan masukin latexnya dari arteri, sehingga dia masuknya itu ke atrium sinister. Jadi atrium sinister, yang ini yang dexter. Kemudian kalau di sisi kranial itu didominasi sama ventrikel dexter. Jadi kalau di kranial itu cenderung ventrikel dexter. Sedangkan kalau dari caudal lebih cenderung ke ventrikel yang sinister. Nah, kalau yang C ini dia tampak dari sinister. Dari sinister karena kita bisa lihat si atriumnya ini terlihat jelas, atrium dexter. Atrium sinister. Jadi ini atrium sinister terlihat jelas sehingga ini adalah sisi sinister. Tuh. Nah, terus selanjutnya ini yang ada di pretest tadi, bentukan-bentukan seperti kayak kelopak bunga ini di pinggirnya dari atrium, baik atrium kanan dan kiri, ini adalah auricula. Auricula. Jadi kalau yang ini karena dia di atrium sinister berarti namanya auricula sinister. Kalau yang ini karena dia atrium dexter jadi namanya auricula dexter. Nah, fungsinya itu untuk memperbesar volume pada atrium. Ini kalau dia masih di rongga toraks, di kepung toraks. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ini pulmonya, ini pulmo. Terus ini kita lihat di bagian kaudalnya itu seperti ini. Ini yang berbatasan langsung dengan diafragma. Terus ini adalah core-nya. Dia di sini, di tengah-tengah dari pulmo dan di kranial. Dan ini adalah yang ligamentumnya. Ligamentum sternoperikardiaka. Tuh, dia menempel pada osternum di sini, osternum. Itu. Jadi sudah untuk bagian luar dari core, kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini ventricle yang dibuka. Ini ventricle yang dibuka untuk ventricle dexter ini. Ini adalah ventricle dexter. Ini juga ventricle dexter ya. Nah, untuk ventricle dexter dulu kita bahas satu-satu. Untuk bentukannya di sini kita bisa lihat di dindingnya, dinding dari jantung ini, dia bentukannya itu tidak rata. Nah, bentukan tidak rata pada dinding jantung itu disebut sebagai trabecula carnea. Ini adalah trabecula carnea. Trabecula carnea. Nah, selain itu juga dia ada bentukan seperti benang-benang halus ini, benang-benang. Kelihatannya nomor 26, benang-benang. Ini adalah chorda tendina. Chorda tendina. Selain itu juga ada musculus yang bentuknya itu lurus dia. Lurus gitu, kayak berdiri gitu. Itu adalah musculus transversus cordis ini. Musculus transversus cordis. Kalau ini lebih jelas ya, lurus gitu. Ini adalah musculus transversus cordis. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, di benang-benangnya ini. Di benang-benangnya ini terlihat kayak ada muskulus yang memegang. Nomor 29.
Jadi benang-benangnya ini dipegang oleh muskulus yang namanya adalah muskulus papillaris. Muskulus papillaris. Ini muskulus papillaris. Terus juga kalau misalnya ini dinding yang memisahkan antara ventricle dexter dan juga sinister, ini kan ventricle dexter. Nah, sinister itu kan yang sebelah sini. Dipisahkan oleh dinding yang ini. Jadi yang ini adalah septum. Septum interventricularis. Karena septum yang memisahkan antar ventricle, sorry. Berarti ini adalah septum interventricularis. Tuh. Nah, ini untuk yang ventricle dexter sudah ya, ventricle dexter. Ventricle dexter udah, ini juga sama, ini ventricle dexter. Nah, kita lihat untuk ventricle sinister. Ini, kenapa tahu ini sinister? Karena kita bisa lihat di sini adanya atrium sinister. Jadi ketika dibuka ini adalah yang ventricle sinister. Nah, di ventricle sinister ini juga sama, kalau dinding yang tidak rata adalah trabecula carinae, juga chorda tendinae juga ada benang-benang chorda tendinae ini. Nah, ini lebih jelas ya terlihat ini benang-benangnya, kemudian ada muskulus yang memegang si benang-benang itu. Ini adalah muskulus papillaris. Muskulus papillaris. Ini juga sama, musculus papillaris. Ini benang-benangnya. Terus ini adalah yang dinding yang pemisahnya tadi. Berarti ini septum interventricularis. Nah, selain itu, bentukan khusus yang ada di ventricle atau di ventricle. Ventricle itu dia ciri khasnya punya katup. Katup atau valve. Nah, masih ingat kan kalau yang di semester 1, kalau ventricle dexter dia jumlahnya ada 3 katup, kalau ventricle sinister jumlahnya ada 2 katup. Jadi kalau yang ventricle dexter namanya adalah valvula tricuspidalis, kalau yang ventricle sinister namanya adalah valvula bicuspidalis, atau nama lainnya adalah mitral. Nah, valvula itu adalah yang ini. Jadi ini kan yang ventricle dexter, berarti jumlahnya ada 3. Kita lihat di sini kayak ada plastik gitu. Jadi kayak terlihat kayak selaput tipis yang tapi kayak mengkilap gitu, jadi kayak plastik. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi jumlahnya ada 3. Jadi ini adalah yang ventricle dexter. Nah, ini namanya berarti adalah valvula tricuspidalis karena ada 3. Valvula tricuspidalis. Sedangkan kalau untuk ventricle sinister, kita lihat di sini jumlahnya cuma ada 2. Jadi ini chorda tendinae itu selaput yang kayak plastiknya itu, dia kayak diantaranya sih chorda tendinae. Ini dan ini. Jadi ada 2. Karena cuma 2 berarti namanya valvula bicuspidalis. Punyanya katup, punyanya ventricle sinister. Ini untuk gambaran yang lebih jelasnya ya, mungkin ada valvulanya, trabecula carinae sama, dan ini yang septum tadi lebih jelas ya, ini septum interventricularis. Gitu. Nah, selain dari ventricle juga ada bentukan di atrium. Di atrium itu juga punya bentukan, itu muskulus. Jadi kita lihat atriumnya ini kita buka ke bawah, kita bisa lihat ada muskulus di bawah sini. Ini adalah muskulus pectinati. Musculus pectinati yang berada di atrium. Musculus pectinati. Nah, musculus pectinati ini baik di dexter dan sinister itu juga kelihatan. Jadi ada dua-duanya. Ada di dua-dua atrium. Gitu. Oke, untuk ini udah jelas ya. Lanjut. Masih di core juga. Nah, ini di bagian basisnya kita lihat ini. Ini kan basis, ini apex ya. Di bagian basisnya kita bisa lihat di sini ada bentukan badan lemak. Tuh, yang warna putih ini badan lemak. Ini adalah corpus adiposus subepicardialum. Corpus adiposus subepicardialum. Ini juga sama. Ini corpus adiposus subepicardialum. Nah, terus juga kita harus bisa bedain kranial, caudal, dexter, dan sinister kalau tadi aku bilang. Kalau yang caudal itu cenderung lebih cekung. Dan apexnya ini dia cenderung ke caudal. Berarti ini adalah dari caudal. Terus kalau yang preparat nomor 2 ini, preparat yang kedua ini, dia cenderung cembung dan kelihatan apexnya itu ke belakang. Berarti ini adalah kranial. Nah, kalau ini jelas ya kenapa dia dari dexter, karena kita bisa lihat ada pulmodexter di sini. Ini tampak dari lateral dexter. Kalau yang ini tampak dari sinister. Selain dari pulmo, kita juga bisa lihat di sini warna atriumnya ini merah. Jadi ini adalah yang sinister.
Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat di waktu kita belajar di semester 1 itu ada yang namanya sulcus interventricularis. Nah, sulcus interventricularis itu yang ini, kayak gini. Ini sulcus interventricularis, ini juga. Nah, sulcus interventricularis ini dia dibagi dua, ada yang subsinosal dan ada yang parakonal. Nah, cara bedainnya gini, kalau ini dari sisi kaudal, itu adalah yang subsinosal. Ini dari sisi kaudal, ini subsinosal. Jadi kalau yang subsinosal itu kalau kita lihatnya dari sisi kaudal dan juga dari sisi dexter. Dexter. Nah, jadi untuk ngasih nama si sulcus interventricularis itu kita harus bisa bedain dia itu dari cranial, caudal, atau dexter atau sinister kayak gitu. Nah, untuk preparat yang pertama ini karena dia dari caudal, jadi sulcus interventricularis ini adalah yang sulcus interventricularis subsinosal karena dia dari caudal. Terus preparat yang kedua ini karena dia dari cranial, jadi sulcus interventricularisnya ini namanya adalah sulcus interventricularis paraconum. Sulcus interventricularis paraconum. Lanjut ke preparat yang ketiga, ini dia adalah dari sisi dexter, karena kita bisa lihat ini lobusnya banyak, lobus pulmonya. Jadi ini adalah yang sisi dexter. Kalau dari sisi dexter, kita bisa lihat di sini, sulcusnya namanya adalah sulcus interventricularis subsinosal lagi. Jadi ini subsinosal lagi, sama kayak yang tadi. Ini subsinosal. Sedangkan kalau dari sinister, sulcus interventricularisnya itu sama kayak yang cranial. Jadi ini adalah sulcus interventricularis paraconal. Gitu. Nah, sulcus ini diisi sama arteri. Arterinya itu yang memvaskularisasi jantung. Namanya adalah arteri koronaria. Nah, ini jadi arteri-arteri yang kecil ini adalah arteri koronaria. Ini arteri koronaria. Jadi kan kalau misalnya jantung itu memang dia utamanya dari pembuluh darah gitu kan. Jadi ada vena cava, terus ada aorta gitu. Tapi untuk jantung sendiri karena dia tersusun dari muskulus atau dari otot jantung, dia kan butuh juga nutrisi. Nah, yang membawa nutrisinya itu adalah arteri koronaria. Gitu. Lanjut ya, sekarang untuk yang vaskularisasi secara besarnya. Nah, yang perlu kita ingat, kalau jantung itu kan dia punya 4 ruangan. Kalau dia punya 4 ruangan, berarti ada pembuluh darah utama yang ada di situ. Gitu, masing-masing ruangan itu punya 1. Jadi totalnya itu ada 4. 2 arteri dan juga 2 vena. Tuh. Sebenarnya lebih tepatnya aorta ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ini nomor 32 ini adalah aorta. Jadi aorta itu dia membawa darah dari ventricle sinister. Ini. Dia membawa darah dari ventricle sinister ke seluruh tubuh. Ini adalah aorta. Ini aorta. Kita bisa lihat di basisnya ini aorta. Sedangkan yang ini adalah yang arteri pulmonalis. Ada yang tahu arteri pulmonalis itu membawa darah dari mana? Arteri pulmonalis? Ada yang masih ingat? Dari atrium atau dari ventricle? Kalau arteri? Udah lupa? Udah lupa ya? Jadi kalau yang arteri pulmonalis itu dia keluarnya itu membawa darah dari ventricle dexter. Gitu. Jadi dia membawa darah dari ventricle dexter ke pulmo. Gitu. Jadi bisa kelihatan ya ini. Dia dua-duanya sama-sama dari ventricle. Sama-sama dari ventricle. Kalau yang nomor 32, aorta, ini dari ventricle sinister. Sedangkan kalau yang nomor 33, arteri pulmonalis, ini membawa darah dari ventricle dexter ke arah pulmo. Gitu. Nah, itu untuk arterinya atau pembuluh darah yang membawa keluar, aorta, arteri gitu. Sekarang untuk venanya. Vena itu pembuluh darah balik. Jadi dia masuknya ke jantung. Ini, nomor 34, ini
adalah vena pulmonalis. Ini adalah vena pulmonalis. Nah, jadi setelah dari arteri pulmonalis dibawa ke pulmo, nah di pulmo itu kan darahnya menjadi bersih, penuh dengan oksigen, nah di bawah sama vena pulmonalis masuk lagi ke jantung, kemana? Ada yang tahu jantungnya? Atrium dexter atau sinister? Vena pulmonalis membawa ke atrium dexter atau sinister? Nggak tahu? Sinister, Kak. Iya, yang benar adalah sinister. Jadi, vena pulmonalis ini dia membawa ke atrium sinister. Gitu. Nanti dia masukkan atrium sinister yang ini. Nah, dari atrium sinister dia masuk ke ventricle sinister. Dari ventricle sinister baru di bawah sampai gitu. Nah, jadi udah untuk vena pulmonalis. Sekarang ada satu lagi ya sebenarnya. Belum kelihatan tapi. Oke, kita lanjut ke nomor 35 dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada persimpangan antara aorta dengan arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis sama aorta itu dia kayak bersilangan gitu. Kita bisa lihat yang ini adalah yang aorta. Ini aorta. Keluar dari jantung ini ya. Ini jantungnya. Keluar dari jantung ini. Sedangkan ini adalah yang arteri pulmonalis. Nah, di sini di persilangan itu ada bentukan ini, ligamentum. Ini adalah ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum. Nah, ligamentum arteriosum ini dulunya sewaktu masih fetus, masih di dalam ibunya, itu dia adalah ductus arteriosus gitu. Tapi setelah dia lahir, namanya berubah jadi ligamentum arteriosum. Jadi dia rudimenter gitu. Udah nggak jadi ductus. Ini adalah ligamentum arteriosum. Dan selanjutnya kita lihat di aorta tadi, kalau aorta itu kan keluar kayak gini. Aorta, nah kemudian dia bercabang. Ada yang ke kranial, ada yang ke kaudal. Kalau yang ke kranial, ini nanti ke arah kepala dan kaki depan. Kalau yang kaudal, ini ke arah toraks dan juga sampai ke belakang. Toraks, abdomen, sampai kaki belakang. Nah, ini adalah yang ke arah belakang. Jadi ini kan core-nya. Berarti ini ke arah belakang, nomor 36. Yang ini adalah aorta thoracalis. Aorta thoracalis. Berarti dia untuk memvaskulisasi bagian dada, bagian toraks. Nah, nanti aorta thoracalis ini setelah dia menembus diafragma namanya berubah jadi aorta abdominalis yang kemarin kita pelajari. Gitu. Nah, ini masih aorta thoracalis ya. Kalau ke arah depan itu yang ini, ke arah depan atau yang ini diperbesar. Ke arah depan namanya jadi ini, truncus brachiocephalicus. Truncus brachiocephalicus. Nah, truncus brachiocephalicus ini dia akan ke kaki depan dan juga leher. Nah, jadi kalau dari bentuknya aja kita udah bisa bayangin ya. Ini ada yang ke kiri, berarti untuk kaki kiri. Terus juga ini ada yang ke kanan, berarti untuk kaki kanan. Dan yang ke atas itu berarti untuk leher dan kaki gitu. Nah, sekarang kita belajar untuk satu-satu namanya. Jadi dari truncus brachiocephalicus, dia akan bercabang pertama ini, namanya adalah arteri subclavia sinister, karena dia ke arah sinister. Ini adalah arteri subclavia sinister. Arteri subclavia sinister, dia akan punya cabang pertama yang ini, namanya adalah truncus costocervicalis. Bentar ya. Truncus costocervicalis, cabang pertama. Ini truncus costocervicalis, kemudian naik lagi ada cabang lagi yang ini adalah arteri thoracica interna. Arteri thoracica interna. Kemudian yang besar, ini cabang yang besar, ini ke arah kaki depan, namanya adalah arteri axillaris. Masih ingat kan kemarin arteri axillaris? Ini adalah arteri axillaris. Yang satu lagi ke arah atas, sedikit ke atas, ini adalah arteri cervicalis superficialis. Arteri cervicalis superficialis. Gitu. Jadi arteri yang kemarin kita pelajari di kaki depan, itu asalnya dari sini. Gitu. Ini untuk kaki depan, ini untuk kaki yang sebelah, kaki depan sinister. Sekarang kita kaki depan yang dexter. Sama juga, tapi yang beda ini namanya. Jadi kalau ini kan subclavia sinister, yang ini adalah arteri subclavia dexter. Cabangnya juga sama namanya. Yang pertama ini, kecil ini adalah truncus costocervicalis. Setelah itu arteri thoracica interna. Kemudian yang besar, arteri axillaris.
Dan yang ke arah atas ini adalah arteri cervicalis superficialis. Gitu. Udah untuk kaki depan, sekarang yang ke arah leher. Nah, ke arah leher dia lurus. Nah, sebelum percabangan ini namanya adalah truncus bicaroticus. Truncus bicaroticus ke arah leher. Nah, truncus bicaroticus akan bercabang. Jadi kalau leher itu kan dia sepasang juga ya, kanan dan kiri. Ini adalah arteri yang dimasukin latex kemarin. Jadi ini yang dexter, ini yang sinister. Kalau yang sinister berarti namanya arteri carotis communis sinister. Kalau yang dexter berarti arteri carotis communis dexter. Di sini ngerti? Nah, ini juga sama ya, ini vena vena pulmonalis. Jadi kalau tadi kan vena pulmonalisnya warna merah. Nah, ini masih warnanya biru. Jadi pokoknya ciri khas dari vena pulmonalis itu dia cenderung beradanya itu di bawah dari pulmo. Jadi berada di pulmo gitu, kelihatan banget. Saya udah selesai untuk praktikum hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Yang mau tanya? Mungkin kalau sudah tidak ada bisa disudahi ya. Untuk yang international class mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Kak Tamara lagi. Karena untuk yang online ini memang terbatas ya, karena kebanyakan kakak osdosnya sudah di Surabaya dan sudah melakukan praktikum offline, jadi untuk yang online itu terbatas gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin? Oh ya, untuk videonya karena dia durasinya cukup panjang, jadi bisa ditonton sendiri-sendiri ya. Ini untuk linknya sudah di-share oleh Kak Akin. Silakan ditonton. Mungkin kalau nggak ada yang mau tanya lagi, bisa aku tutup. Udah jelas ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bisa